Bapak Ibu, mohon maaf, yang lainnya tolong di mute. Tolong dimatikan Bapak Ibu, mic-nya tolong, biar nggak berisik. Mohon maaf, Bapak Ibu Guru, saya ada sedikit yang saya sampaikan terkait festival kaligrafi ini. Festival kaligrafi ini dalam rangka meningkatkan kualitas bagi siswa MI, meningkatkan kreativitas, meningkatkan semangat, meningkatkan kemampuan, dan event festival kaligrafi ini untuk mempersiapkan atlet di Porseni yang akan datang. Jadi kita membuat event yang tentu bermanfaat, yang tentu mengasah kemampuan siswa-siswi MI untuk menyambut Porseni-Porseni yang akan datang. Untuk jadwal-jadwal pelaksanaan hari ini itu pendaftaran bagi seluruh peserta, yaitu kelas 345 MI di seluruh Bojonegoro. Ada beberapa kecamatan kemarin yang sudah masuk, diantaranya daftar peserta dari kecamatan Ambon, Kapas, kemudian ada juga dari Gayam kalau nggak salah, juga ada dari Brno. Nah, tentu hari ini karena pendaftaran terakhir, saya mohon, saya juga Pak Kepala juga kemarin di radar di waktu karena event ini hampir setiap hari kita beritakan juga pelaksanaan sampai nanti di final. Kemarin juga Pak Kepala menghimbau agar festival ini sukses, berjalan lancar, maksimal. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru, bagi kecamatan yang belum menyerahkan data peserta, saya tunggu hari ini agar persiapan bisa sesuai jadwal. Kami mempersiapkan materi, kertas, untuk distribusi dan lain-lain. Distribusi kita jadwalkan hari Sabtu, nanti pelaksanaan mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu, dipilih nanti harinya tergantung lembaga MI masing-masing di hari apa bisa melaksanakan. Terus nanti hari Kamis, hari Rabu sore lembaga MI mengumpulkan lagi di koordinator kecamatan MI masing-masing. Hari Kamis nanti kita ambil dan selanjutnya kita sortir sampai our team tanggal 25, insya Allah tanggal 25 Mei. Jadi mulai besok Sabtu semua materi mengerjakan kaligrafi kita kirim ke koordinator kecamatan masing-masing, yaitu insya Allah kita kirim ke kantor KUA masing-masing kecamatan. Demikian, terima kasih. Halo. Aku Zoom. Halo, tes, sudah bisa? Oke kan?
Bapak Ibu peserta KKM MI Kecamatan, anggotanya yang belum gabung, mohon di halo-halo, minimal per lembaga ada satu yang gabung, biar nanti bisa mengikuti, paham alur, dan teknis pengerjaan kaligrafi ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Farid. Alhamdulillah, dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat berbahagia untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Bojonegoro, Pak Wahid, Bapak Ketua KKM MI, Ketua KKM MI Kecamatan, kan, sampai semua kepala sekolah dan kepala madrasah ibtidaiyah dan semua guru-guru yang sudi ikut bareng nimbrung belajar singkat tentang kaligrafi ini. Di samping saya sudah ada Ustadz Lukman Hakim, beliau ini sudah tentang di dunia kaligrafi di Bojonegoro, ya kan. Kalau boleh dikatakan di mana ada kaligrafi di situ pasti ada aroma Ustadz Lukman Hakim, ya, seperti itu, ya kan. Ustadz Lukman Hakim ini juga pegiat kaligrafi dan sudah ikut beberapa kali event baik nasional maupun internasional, pernah ikut di partisipasi kaligrafi secara ASEAN, Asia Tenggara. Sebenarnya Bojonegoro itu aroma kaligrafi itu sudah mulai tumbuh terus, Ustaz, ya, tumbuh terus, banyak pesantren, terutama banyak disokong oleh madrasah ibtidaiyah MI. Jadi pelajar-pelajar dari MI itu luar biasa menyumbang bagi Bojonegoro tentang dunia kaligrafi di Bojonegoro. Dan mungkin progresnya itu harus meningkat. Dulu kita pernah ngadakan juga kaligrafi Mas Agus, ya. Dulu pernah juga event kaligrafi dengan MI sudah tahun berapa, dan kata kami sebenarnya dari Radar itu adalah kita bisa menumbuhkan semangat kaligrafi bagi anak-anak madrasah MI, ya kan. Betapa indahnya kalau anak-anak MI itu bisa melukis kaligrafi misalnya. Betapa indahnya dan senangnya orang tua, ya kan, senangnya guru, dan betapa indahnya juga ketika karya-karya kaligrafi itu dipasang di setiap kelas, ya kan, dipasang di setiap kelas, di setiap sudut ruangan sekolah. Jadi, ketika ada orang luar ke Bojonegoro dan masuk ke MI itu kaget, ternyata Bojonegoro itu karya-karya kaligrafi itu sudah begitu masif, seperti itu. Kalau bisa di Meding itu kaligrafi seperti itu, ya kan. Nah, kita sebagai dari tim Radar ini hanya berkontribusi, ya kan, menjembatani bareng-bareng bagaimana dunia kaligrafi ini terus tumbuh dan tumbuh, ya, seperti tumbuhan, ya kan. Kalau disekami terus itu akan menjadi besar dan akan berbuah dan berbunga, seperti itu. Terima kasih. Standar lomba kaligrafi ini sesuai porseni, maksudnya, ya, sesuai porseni, ya kan. Juknisnya juga sesuai porseni, tata aturannya juga sesuai porseni. Nanti kita bisa diskusi bareng, bisa saling sharing, bisa saling nanti kita akan buka sesi pertanyaan, atau misalkan yang malu untuk bertanya bisa pakai chat, nanti bisa menggunakan tangan di Zoom, ya kan. Nanti akan saya lihat, ini ada pertanyaan lewat chat, ya kan. Tafadhol, ya kan, silahkan. Yang jelas ini forum yang enjoy, forum yang enak, dan forum yang ringan, ya, bisa guyon, bisa serius, ya Ustaz, ya, seperti itu. Dan istilahnya ini bagian warming up, pemanasan sebelum kaligrafi, pelaksanaan kaligrafi. Nanti Ustaz Lukman bisa melihat bagaimana sih modifikasi kaligrafi, bagaimana sih kaidah kaligrafi sebenarnya, terus perpaduan antara modifikasi dan kaligrafi seperti apa, ya. Nanti akan Ustaz Lukman akan menjelaskan secara detail.
Bapak Ibu dan kepala madrasah, ya kan, Zoom ini dibahas, bisa sambil monggo duduk kopi di depan mejanya, silahkan, ya kan, minum-minum silahkan, atau buat camilan ya, tafadhol, ya kan. Bisa ngajak siswa-siswanya juga boleh, ya kan. Zoom, misalkan Zoom dilihat secara bareng-bareng atau nobar, Zoom ini ya tafadhol, tambah bagus seperti itu. Terima kasih. Saya sampaikan juga untuk workshop singkat ini akan dipandu oleh Ustaz Lukman, ya kan, Lukman Hakim. Beliau santri kiai Ustadz milenial dari Desa Genjor, Kecamatan Segaras, ya kan. Beliau ini sudah, ya tadi sudah saya sampaikan, mungkin nanti bisa di chat langsung nggak apa-apa, atau bisa tanya langsung nggak apa-apa. Terima kasih dari saya, Ustadz Lukman. Di sini akan menjelaskan secara gamblang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Lukman. Juga apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bojonegoro, Bapak Wahid. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Pelatih, orang tua, ofisial dari peserta calon festival kaligrafi Piala Kepala Kemenak Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati pula segenap panitia dari teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dari Radar Bojonegoro yang telah susah payah mengadakan, memfasilitasi lomba festival kaligrafi yang insya Allah pesertanya se-Bojonegoro ada 10.000 peserta. Jadi ini peserta kaligrafi terbanyak kalau kita amati ya. Jadi ini sebuah prestasi juga dan patut kita syukuri. Langsung saja untuk pagi ini saya nggak ngisi pelatihan ya sebenarnya. Jadi kita diskusi bareng saja. Jadi hari ini mohon maaf saya di sini bukan untuk bermaksud untuk menggurui, untuk mengajari, bukan ya. Jadi di sini kita diskusi bareng antara Bapak Ibu semuanya dari kepala sekolah, pembina dan juga panitia untuk menyongsong festival kaligrafi ini. Sudah didapat masing-masing lembaga sekolah. Jadi saya kira sudah mengerucut ya. Jadi jenis yang dilombakan adalah kaligrafi dekorasi. Langsung saja. Jadi ada dua unsur, ada kaligrafi dan dekorasinya. Yang dari kaligrafi, mohon maaf untuk bagi yang belum pernah ikut lomba atau lembaga yang mungkin pertama kali ikut lomba perlu diperhatikan. Jadi lomba yang akan dilaksanakan adalah lomba kaligrafi dekorasi. Sekali lagi, lomba kaligrafi dekorasi. Jadi ada kaligrafinya juga ada dekorasinya. Kita kupas satu persatu yang lomba kaligrafi. Jadi kaligrafi adalah tulisan Arab. Tulisan Arab, ada materi di juknis ya. Saya ulangi. Jadi kaligrafinya itu tulisan Arab atau biasa kita sebut khot, dan itu di petunjuk teknis ada beberapa materi ya. Materi itu namanya makro atau bacaan.
Nah, ada beberapa opsi peserta boleh memilih. Boleh memilih salah satu dari beberapa materi atau makro yang disediakan di bisnis. Oke. Ciri-ciri kaligrafi dekorasi adalah kaligrafi yang identik dengan banyak warna, banyak ragam hias, banyak ornamennya. Nah, karena sekarang media belajar sudah banyak, dengan misalnya searching di media sosial apapun itu, bisa di Google, di Pinterest, di media sosial Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kalau searching kaligrafi dekorasi, pasti akan muncul sederet banyak contoh-contoh kaligrafi dekorasi. Nah, Nah, untuk poin di kaligrafinya, yang paling penting dalam penilaian itu adalah kebenaran tulisan atau kaidah. Jadi nanti di sini porsinya agak lebih banyak karena namanya lomba kaligrafi dekorasi ya, bukan dibalik lomba dekorasi kaligrafi, bukan. Jadi lomba kaligrafi dekorasi. Kaligrafinya tulisannya harus bagus, kalau bisa semaksimal mungkin, terus kaidahnya bagus, kemudian titiknya nggak ada yang ketinggalan, terus badan-badan huruf atau nibroh, atau orang Bojonegoro nyebutnya rengget. Nah, rengget dalam bahasa Arab tidak boleh kekurangan, nggak boleh kelebihan. Kalau saja kurang titik, salah penempatan titik, kurang badan huruf atau kelebihan badan huruf, maka ada pengurangan nilai. Malah bisa jadi sampai kesalahan jali atau fatal. Jadi diperhatikan ya, di dalam nulis kaligrafinya. Nggak cukup bagus saja, tapi titik dan renggetnya jangan sampai ada yang salah. Kemudian tata letak hurufnya juga diperhatikan. Misalkan alifnya di depan, dipindah di belakang, maka akan terjadi pergeseran bacaan. Nah, nanti ada pengurangan nilai juga di situ. Kan bisa jadi sampai kesalahan jali atau fatal juga. Jadi di dalam kaligrafinya nanti ada penilaian kebenaran tulisan, kaidah, terus titik sama bagan hurufnya lengkap atau ada yang cacat, terus ada tartib urutnya, keterbacaannya, komposisinya dari atas atau ke bawah. Jadi normalnya huruf Arab dari kanan ke kiri. Jangan sampai dibalik, nanti misalnya misal bismillah, lafaz bismillahnya di kiri, kemudian lafaz jalalahnya di kanannya. Kan secara keterbacaan tidak tersampaikan seperti itu. Nah, kaligrafi dekorasi ini sangat beda dengan kaligrafi yang lain. Misalkan yang sangat populer di Bojonegoro, kaligrafi kontemporer. Ini para peserta pembina juga harus bisa membedakan ya. Kalau kaligrafi kontemporer itu adalah kaligrafi yang ciri-cirinya liar, seperti alam, lukis-lukisan. Jadi lebih ke kaligrafi bebas. Nah, kalau ini kaligrafi dekorasi identik dengan ornamen tadi, hiasan ya. Ada hiasannya, ada kaligrafinya, semuanya identik dengan banyak warna. Jadi kesulitan atau tantangan dari peserta pembina adalah bagaimana memadukan antara kaligrafi dan dekorasi dengan dipadu banyak warna bisa menghasilkan karya kaligrafi dekorasi yang indah. Seperti itu. Terus unsur dekornya. Nah, unsur dekornya yang kita ketahui sama ini, jadi identik sekali dengan hiasan-hiasan ornamen atau ragam hias nabati. Ada bentuk mungkin dedaunan, bunga, tangkai, kemudian ada yang mungkin menyuguhkan hiasan atau ornamen dari geometri, dari garis-garis, bisa. Di dekorasi juga, di dekornya itu identik juga dengan warna. Teknik juga banyak.
Nah, nanti untuk porsi penilaiannya gimana? Untuk porsi penilaiannya, karena di sini di Jukis juga sudah disebutkan bahwa kaligrafi dekorasi adalah kaligrafi yang disajikan dengan apa namanya? Dengan pelengkap dekor, hiasan dekorasi. Jadi nanti mendapatkan posisi sekitar 40%, 40% ke bawah. Tidak lebih dari 40%. Nanti soalnya kalau lebih dari 40% namanya jadi kaligrafi, namanya jadi lomba dekorasi kaligrafi. Kebalik ya. Jadi kita utamakan kaligrafinya dulu yang bagus. Oh ya, untuk hal-hal yang terpenting, mohon maaf. Ada hal-hal yang mungkin agak apa namanya sifatnya agak rahasia, tapi di sini saya apa namanya saya buka sedikit kalau bisa untuk yang bagi yang lembaga sekolah atau peserta atau pembina yang mungkin belum pernah ikut lomba atau mungkin yang sudah pernah, hindari huruf-huruf yang menjadikan apa ya karya atau kaligrafi itu agak berkurang nilainya. Contoh misalkan pada kaligrafi hot sulus misalkan ada beberapa huruf yang misalkan wawu, ada yang wawu Terus, Duk. Terus, Duk. ada wawu yang ekornya diangkat. Ya, kalau bisa ini dihindari. Jadi bisa diluruskan. Alat-alatnya mesti diterangkan dulu, Totat. Alat-alat yang digunakan itu. Bentar ya. Untuk alat-alat nanti bisa kita diskusikan bersama. Untuk hal ini perlu dihindari atau mungkin bagi yang pemula usahakan huruf-huruf yang ekornya mengangkat boleh bagi yang mungkin sudah latihan lama boleh, sudah belajar banyak tentang kaidah boleh. Tapi bagi yang pemula nanti jangan-jangan ini kurang menggantung, akhirnya jadi mirip huruf fa, sebenarnya huruf wawu. Itu penting sekali ya. Ya. Kalau bisa dihindari yang mengangkat seperti ini. Kalau yang aman pakai yang turun. Itu ya. Kemudian ada lagi misalkan pakai kaidah yang lain, misalkan huruf nun di hot kufi. Nah, ini bahaya sekali ya kalau misalkan ini nun. Kalau misalkan ini nun pakai hot kufi, ini membahayakan karena ini bisa jadi huruf za. Misalkan anadzafatu minal iman. Lah kok nunnya seperti ini, ekornya sebenarnya kurang panjang. Nah, maka seperti ini. Hati-hati. Jangan sampai cacat hurufnya ya. Bisa jadi berubah jadi huruf yang lain. Oke, kita masuk ke alat-alat. Oke, kita buka juknisnya
yang sudah beredar. Langsung saja di poin D, ketentuan kompetisi. Yang pertama, seluruh peserta mendapatkan materi lomba. Materi lombanya sudah dapat semua kan? Ada beberapa opsi di makroknya, ada hubul waton minal iman, ada ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ada nomor 3 dan 4. Terus yang kedua, kaligrafi berupa dekorasi dibuat pada kertas berukuran A3. Jadi untuk babak penyisian total ada 10.000 peserta dibuat di sekolah masing-masing pakai media A3 atau sekitar 30-40 cm. Kemudian diserahkan di panitia. Medianya akan didistribusikan oleh panitia, yaitu kertas BC, bukan kertas koran ya. Jadi kertas BC, kertas putih. Kemudian yang ketiga, peserta membawa sendiri seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan. Yang keempat, peserta menggunakan krayon. Nah, krayon yang dipakai bebas, boleh merek apa saja, yang penting masih jenis krayon. Yang kelima, peserta dilarang membawa mal atau patrun berbentuk apapun ke dalam lokasi lomba. Ini untuk seleksi selanjutnya yang di offline-nya, yang lomba langsung. Jadi peserta tidak boleh membawa mal dari rumah. Yang boleh itu membuat mal di lokasi itu masih boleh. Kalau membawa mal sketsa dari rumah tidak boleh. Kemudian yang keenam, peserta lomba berbusana muslim rapi dan sopan. Yang ketujuh, peserta dilarang membawa HP ke dalam lomba ruangan. Yang 8, ofisial peserta dilarang mengambil gambar atau foto karya peserta sebelum lomba selesai. Yang ke-9, peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba berlangsung. Yang 10, peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa izin panitia. Yang ke-11, para ofisial atau pendamping tidak diperkenankan masuk ruang lomba. Yang ke-12, karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan. Yang ke-13, waktu berkarya untuk yang babak penyisian Nanti menyesuaikan, Ustaz. menyesuaikan. Ada durasi waktunya. Oke. Kemudian yang tadi, Ustaz, apa itu? Media. Kan krayon, semua krayon boleh ya? Oh ya, Semua krayon untuk medianya semua krayon boleh. Semua merek krayon boleh, mulai merek yang beredar di pasaran sampai merek yang premium boleh. Kalau misalkan pakai spidol, Ustaz? Oh ya, untuk alat-alat yang dilarang, alat tambahan seperti spidol, stabilo tidak boleh, spidol cat tidak boleh, tip tidak boleh. Jadi murni pakai krayon. Yang boleh pakai alat tambahan adalah pensil kaca atau pensil penebal pada krayon. Pensil penebal ya. Ya. Betul. Mungkin sekian untuk poin selanjutnya 14, 15, 16. Nanti bisa kita diskusikan bersama untuk seluruh juknisnya bersama dengan panitia dan juga Bapak Ibu panjenengan semuanya dari kepala sekolah, pembina, peserta, orang tua, pelatih. Monggo silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ke moderator. Saya akhiri untuk pengenalan kaligrafi dekorasinya. Kurang lebih mohon maaf. Waktu saya serahkan ke moderator. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Ustaz, sini saya juga Ustaz. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita bincangkan, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Nanti boleh bertanya dan saling menyapa. Istilahnya seperti ini. Kaligrafi ini kan dikerjakan secara masif besok ini. Istilahnya bareng-bareng, misalnya boleh bareng-bareng di sekolah, ya kan. Nah, hal-hal yang mungkin perlu dicermati itu kadang seperti ini, Ustaz.
dia ngeblat lewat HP atau lewat kertas, istilahnya modifikasi, apa namanya, originalitas, terkait orisinal, ya kan? Ini benar-benar karya imajinatifnya si peserta sendiri atau dia itu meniru dari hasil kaligrafi yang sudah ada. Nah itu boleh nggak Ustaz seperti itu misalnya? Monggo Ustaz. Oh, langsung ya saya jawab. Untuk karena kaligrafi dekorasi ini sering dilombakan di beberapa event lomba, misalkan lomba porseni, lomba-lomba yang lain. Jadi sudah ada banyak referensi dari mungkin lomba-lomba yang sebelum ini. Jadi nanti kesempatannya bagi para pembina maupun peserta itu untuk membuat kaligrafi yang sama namun beda. Nah, jadi kalau sama plek dengan contoh-contoh yang di internet, di medsos, itu boleh, asalkan tidak sampai menjangkau 70%, 80%, 90%, sampai 100%. Jadi kalau bisa modifikasi jangan sampai full lah, dominan yang apa namanya, misalkan 80% sama persis. Nah, itu nanti akan ada nilai originalitas yang turun. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kalau dalam berkarya kita tidak boleh memplagiasi karya orang lain. Seperti itu. Jadi nanti dari panitia ada nilai originalitas. Original. Jadi kalau semakin original semakin bagus, apalagi original terus menarik akan jadi apa ya namanya, ikonnya Bojonegoro lah, ikon kaligrafinya Bojonegoro. Nah Ustaz, kira-kira Ustaz bisa memahami nggak itu karya orisinal atau tidak? Bisa, ini karya, ini bagus ya, tapi ternyata kok nggak asli, saya niru ngeblat seperti itu. Ustaz paham ya, bisa menilai ya, bisa cermat ya? Insya Allah paham. Dengan mungkin bukan saya ya. Kalau tim jurinya pembina atau tim juri mungkin karya ini karya yang telah muncul di event lomba tahun lalu. Karya ini ada karya kabupaten lain di lomba yang kemarin. Itu pasti lebih hafal. Pembina ataupun jalan juri itu pasti lebih hafal. Kalau adopsi boleh, adopsi dicomot. Jadi adopsi beberapa part digabungkan menjadi satu karya itu termasuk apa namanya kreativitas lah. Iya ya. Adopsi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu ya kan, karya originalitas atau asli itu kami tekankan sangat-sangat penting Ustaz ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui tim juri, karena tim juri nanti ada banyak ya kan. Wah ini karya orisinal atau tidak kan, insya Allah tim juri bisa memahami ya kan. Dan bisa mengetahui eman kalau sudah nggak ada bagus. Jadi misalkan gini, ada perbandingan karya, misalkan sama-sama bagus, kemudian yang satu ini orisinil dan yang satu ini adopsian dari beberapa. Nanti akan timbul beberapa kontroversi lah ya. Jadi nanti kita biasanya lebih memilih yang terus ya, jadi sangat diperhatikan saja itu ya, catatan jadi presentasi penilaian juga. Pokoknya jangan sampai meniru sampai 100%, 90%, kalau bisa lah dirombak mungkin warnanya atau tata letaknya bisa. Istilahnya itu modifikasi saja. Modifikasi. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu masih boleh modifikasi ya kan, tapi jangan sampai persis 100%. Ini akan menjadi penilaian tersendiri oleh tim juri. Silahkan Bapak Ibu ya kan, kalau mau bertanya bisa melambaikan tangan atau bisa langsung dibunyikan suaranya ya kan, yang klik
mengklik unmute-nya bisa, monggo. Saya, Kak. Ada? Saya ada. Ya, siap. Dari mana, Bu? MI Sumberjo Kidul Sukosewu. MI Sumberjo Kidul Sukosewu, nggih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan sama Kak Lukman tadi ya, di Juknis kan ada yang D.2 itu kan ukurannya 50x60. Tapi kenapa Kak Lukman bilangnya A3? Oh iya, betul. Kenapa ya? Betul. Oh iya, Siap, betul. Terus satu lagi, tadi saya kan menangkap tadi ya untuk dekorasi. Emang dekorasi itu kan banyak ya, soalnya sering dipakai ketika event-event lomba. Nah, misal ada yang misal ya mencontek ya bisa jadi. Tapi saya juga menurut saya itu boleh-boleh saja asalkan kita merubah ornamennya atau kita tambahi biasanya itu menurut saya gitu. Maksudnya kan namanya dekorasi itu kan sering dipakai, sudah sering dipakai. Kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Iya, betul. Baik, terima kasih dari perwakilan MI Sumberjo Kidul Sukosewu ya kan. Langsung dijawab Ustadz ya kan. Untuk yang poin pertama mungkin kami bisa membantu menjawab ya kan. Kenapa kok untuk besok pakai A3 ya kan? Untuk yang Bapak penyisian ya kan. Padahal di Juknis ada seharusnya adalah 50x60. Seperti ini. Jadi kami kemarin sudah koordinasi dengan KKM, dengan ketua KKM juga, dengan tim panitia untuk Bapak penyisian ini sementara pakai A3 karena nanti juga kita bisa menjangkau luas besarnya kertas karena bisa jadi kan nggak cukup untuk meja lukisnya ya kan. Dan kemarin juga sudah izin ke KKM dan diperbolehkan disarankan pakai A3 dulu. Nah, nanti waktu grand final ya kan tetap pakai juknis 50x60. Jadi sesuai juknis Porseni ya kan, sesuai juknis yang kita yang baku ya kan seperti itu. Pertanyaan kedua dari Ibu tadi adalah mencontek Ustadz. Jadi boleh meniru tapi seperti rubah ornamen seperti apa yang tadi Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Jawab. Langsung saja ya yang membantu teman-teman panitia yang poin 1 tadi, pertanyaan yang pertama. Jadi lombanya ini yang pertama di sekolahnya ini pakai ukuran A3. Kertasnya disediakan oleh panitia, kertas BC dan kertas koran ya. Jadi ukurannya A3. Kalau yang di sekolahnya masing-masing. Kalau yang di Juknis ukuran 50x60 itu untuk yang setelah seleksi yang A3 ini. Jadi seleksi yang kedua. Jadi ukuran yang dipakai untuk yang pertama, seleksi pertama 10.000 peserta itu pakai ukuran A3. Lebih kecil daripada ukuran 50x60. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mencontek atau mencomot, mengganti beberapa part ornamen boleh. Itu masuknya di poin modifikasi atau mengadopsi dari karya orang lain, mungkin dari internet boleh. Mungkin tata warnanya yang berubah, tata ornamennya tadi, ornamennya yang berubah boleh. Tapi kalau ada yang perbandingan karya yang lebih orisinil dan lebih bagus, maka kita akan ngambil atau memprioritaskan yang lebih orisinil dan lebih bagus, seperti itu. Kalau ada, kalau nggak ada ya tidak apa-apa modifikasi. Ya. Dari Bapak Ibu, monggo ada yang lain atau dari Ibu yang tadi Bu Guru dari Sumberjo Kidul ada tambahan atau monggo yang lain? MI Sumber Timun itu yang saya tanyakan Ya. Dari Sumber Timun, MI Sumber Timun, Sarbiatul Bani Mabanat.
Halo Pak, agak keras sedikit Pak, nggih. Suaranya. Dari MI Sumbang Timun. Oh, nggih, monggo. MI Sumbang Timun. Ya. Monggo. Tanyakan masalah khot. Khot itu di kaligrafi kan banyak sekali. Ada khot kufi, ada khot nakfi, sulusi, farisi, rik'ah, diwani. Nah, itu yang diutamakan yang mana kira-kira? Saya diutamakan bareng toh Pak. Oke, siap. Terima kasih dari Bapak Khairul Anam dari MI Sumbang Timur menanyakan tentang khot kan banyak Ustaz, ya kan? Seperti apa Ustaz mungkin yang diutamakan? Oke, langsung saja ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud untuk menghubungi atau mengajari. Bapak Ibu guru juga mungkin lebih tahu macam jenis khot banyak sekali. Ada mulai naskhi, sulus, rik'ah, diwani jali, ada nas ta'liq, ada kufi, dan lain-lain. Nah, ini khot yang mana sih yang paling diprioritaskan di dalam lomba ini? Nah, untuk jenis khot di dalam lomba kaligrafi dekorasi ini tidak ada penekanan pada satu jenis khot yang paling utama, tidak. Jadi peserta pembina nanti boleh melatih anak didiknya dengan beberapa jenis khot atau satu jenis khot mungkin boleh sulus saja atau kufi saja, atau nanti semakin random semakin nilai kreativitasnya banyak. Misalkan dalam satu karya dekorasi ada 3. Misalkan yang atas ada khot kufi, kemudian yang tengah ada sulus, kemudian yang bawah ada khot rik'ah misalkan. Itu akan jadi nilai tambahan tersendiri bagi panitia, bagi dewan juri nanti untuk menilai. Jadi masuk poin kreativitasnya tambah. Dibandingkan nanti misalkan satu karya dekorasi isinya misalkan khot naskhi, khot naskhi, atau satu jenis khot saja misalkan. Jadi tidak ada apa namanya yang lebih diprioritaskan di dalam penilaian satu jenis khot dalam lomba kaligrafi dekorasi tersebut. Iya, betul Ustaz. Yang penting nanti kaligrafinya dalam karya dekorasi, kaligrafi dekorasi itu tersampaikan kaligrafinya. Jadi, oh ternyata membuat kaligrafi dekorasi harus menyampaikan maksudnya juga. Jadi kaligrafinya ini mengandung pesan apa sih? Selain keindahan ternyata ada pesan-pesan. Nah, misalkan tentang kebersihan atau apa seperti itu. Ya, ya Ustaz. Begitu Bapak guru dari MI Sumbang Timur, sekalian Ustaz, kaidah dari kaligrafi itu apa aja Ustaz? Mungkin lebih didetailkan, mungkin kaidah dari kaligrafi biar seperti saya tadi kan sebutkan kaligrafi itu kan ada apa pesannya, ada mungkin kebersihannya atau ada kaidahnya seperti apa biar sesuai dengan apa ya originalitas kaligrafi seperti ini. Monggo Ustaz. Kalau kaidah kaligrafi ini yang sebenarnya yang perlu ditekankan dalam pembelajaran karena bagus dan tidaknya kaligrafi atau tulisan itu tergantung kaidahnya di sekolahan masing-masing ya. Mungkin tadi ini sama-sama benarnya antara wawu sulus ekor menggantung terus ke atas sama wawu yang ekornya terus lurus ke bawah. Sama-sama betulnya. Cuma dalam lomba biasanya mengurangi keteledoran itu rahasianya para teman-teman biasanya untuk teman-teman pemula MI atau pemula umum itu huruf-huruf yang mengakibatkan kesalahan itu biasanya dihindari. Pakai yang aman saja. Itu sebenarnya satu trik untuk menghindari kesalahan. Misalkan wawunya ini kok keliru, ngangkatnya kurang menggantung, apa namanya ekornya kurang menggantung, akhirnya jadi huruf lain. Misalkan maksudnya mau membuat huruf wawu, tetapi jadinya seperti huruf fa atau seperti huruf qaf bisa jadi. Oh ya Ustaz. Seperti wawu itu saja huruf. Misalkan ro dan za Ustaz, kan juga hampir sama ya. Nah, hampir sama juga. Itu bagaimana Ustaz mungkin? Itu juga sama. Ro dan za ada satu lagi sebenarnya bentuknya. Gimana Ustaz? Kalau za biasanya nggak usah ini.
ada yang seperti ini. Jadi ini huruf ro, za dalam tulus boleh. Ya, Bapak Ibu, tadi sampaikan juga tentang kaidah ya kan. Ternyata yang ditekankan yang lebih menekankan adalah huruf-huruf dalam huruf-huruf hijaiyahnya ya kan. Bisa jadi wau ketika ditulis dalam ketika dirangkai dalam kaligrafi ternyata menyerupai fa, satu ya. Betul. Ro ketika ternyata menyerupai za, walaupun hampir menyerupai. Nah, ini kaidah-kaidah yang mungkin nanti tim juri akan lebih teliti lagi. Oh ini soalnya dalam huruf salah huruf itu bisa berubah makna, Ustaz ya. Betul. Nah itu makanya Bapak Ibu ya kan kaidahnya yang penting itu adalah kaidah huruf hijaiyah sudah sesuai dengan kaidahnya ya kan. Misalkan ini huruf apa Ustaz? Nun ya Ustaz ya. Apa ini Ustaz? Huruf nun ya kan. Kalau tidak sampai pendur apa namanya? Nah, tidak sampai ke atas maka akan menjadi huruf za. Ya, ini Misalkan. Nah, ini hal-hal sepele saat ya kan, tapi bisa mengubah makna. Nah, dan kalau sudah mengubah makna, mengubah arti ya kan. Nanti ya takutnya hurufnya nggak lengkap dan maknanya akan hilang. Mungkin itu ada yang bertanya lagi dari Bapak Ibu? Tambahan nggih dari MI Sumber Kidul. Monggo Ibu. Kak Lukman mau tanya terkait penilaian tadi ya. Tadi kan Dian bilang nilai yang pertama itu adalah hotnya, nilai plusnya. Sedangkan dekorasi itu cuma 40%. Misal si A itu hotnya bagus, tapi dekorasinya tidak memungkinkan. Sedangkan si B dekorasinya bagus, terus hotnya ya nggak begitu jelek. Nah itu kira-kira tapi kan bagusan si A yang hotnya. Kira-kira si B itu bisa menolong nilainya nggak? Kan dekorasinya bagus. Terima kasih. Ya betul. Ini pertanyaan bagus, Ustaz ya. Pertanyaan dan ini pasti akan ditanyakan oleh beberapa peserta ya kan. Karena apa ya? Ada kombinasi antara dekoratifnya dan hotnya ya kan. Bagaimana Ustaz ini? Mungkin Ustaz ya bisa dijelaskan dan kalau ada contoh-contohnya atau bagus misalkan dengan contohnya sementara belum ada dulu. Langsung saja saya coba untuk menjawab untuk kasus penilaian. Misalkan karya yang satu kaligrafinya bagus, kaidahnya bagus, pewarnaannya bagus. Cuma dia kalah mungkin di dekorasinya, di ornamennya. Kemudian yang karya yang satu bagus dekorasinya, bagus warnanya, banyak tekniknya, lemah di kaligrafinya. Nah ini sebenarnya sudah sering kita alami dulu waktu event-event lomba yang lain misalkan itu sudah sering kita diskusi. Jadi sudah saatnya sekarang kita memberikan porsi lebih untuk ke kaidah kaligrafi atau hotnya. Jadi kenapa kami berani memutuskan untuk porsi untuk kaligrafinya 60%, kemudian dekoratifnya 40%. Karena namanya ini lomba kaligrafi dekorasi, bukan kebalik ya. Nanti kalau misalkan dekorasinya yang diunggulkan, namanya lomba dekorasi kaligrafi. Seperti itu. Jadi tantangan tersendiri buat panjenengan semuanya untuk memadukan bagaimana caranya dekorasinya juga bagus, kaligrafinya juga bagus. Itu suatu tantangan tersendiri dan insya Allah setiap ikhtiar dan latihan-latihannya juga bernilai ibadah. Karena yang kita tekuni, yang kita aktivitas berkaligrafi ini bernilai agama juga. Betul. Ya. Ini pertanyaan bagus yang tadi ya kan disampaikan oleh Bapak Ibu dari MI. Bagaimana unsur dekoratif dan unsur kaligrafinya Ustaz ya kan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa jadi dekorasinya itu bagus Ustaz ya, tapi unsur kaligrafinya itu yang agak kurang tersampaikan ya, itu menjadi poin-poin tersendiri juga. Atau sebaliknya ya kan, kaligrafinya bagus tapi unsur dekorasinya tenggelam ya kan.
nanti pasti akan terlihat. Ini juga kasihan saat seperti ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah memahami, sudah paham bareng-bareng seperti ini kan lebih enak ya kan. Gimana antara dekorasi dan kaligrafi perpaduannya saat seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada siswa-siswanya ya. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, monggo. Dari Halo. mana, Pak? Halo. Monggo. Ketua Ya. Indo. Oke, monggo. Mohon maaf nih, saya mau mungkin kalau pertanyaan saya ini mengulang karena saya tidak terlalu dari awal. Yang saya tanyakan itu Pak, yaitu ini berarti murni yang dikerjakan itu berarti kertas dari sana kosongan ya Pak ya, tidak mendapatkan model gambar apa gitu ya berarti ya? Ya betul Pak. Terus yang diikutkan berarti semua murid dari 3, 4, 5 atau pilihan-pilihan aja Pak? Ada lagi? Karena kan apa ya, kalau itu sifatnya kosongan dan dikembalikan lagi ke pimpinan atau gurunya yang ada di MI-nya bahkan pusing kan, itu membuat apa sejumlah contohnya dari kelas 3 sampai kelas 5 tuh ada sekitar 50 murid akan apa pusing membuat 50 jenis model atau 50 warna-warni dari dekorasi tersebut, atau mungkin cuma diambil pilihan-pilihan saja yang terbaik dari dari sekolahnya nanti diseleksi beberapa besar di kecamatan atau gimana. Kalau untuk teknik teknis masalah dekorasi insya Allah saya sudah paham. Terima kasih. Halo. Ya, siap. Masuk. Terima kasih. Masuk. Dari KKM Kanor, Pak. Dari mana? KKM Kanor, tolong untuk direalisasi Pak, ini kaitannya dengan itu kuota yang sudah clearkan oleh KKM kecamatan. Jadi kami mewakili kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro Pak. Kemarin memang sudah rapat deal bahwasanya kelas 3, 4, 5 semuanya Pak. Halo ya Pak, terus dengar. KKM yang ada di kawasan Bojonegoro, maksudnya di kecamatan itu ikut semuanya Pak, kelas 3, 4, dan 5. Cuma yang menjadi pertanyaan saya itu mohon untuk ditindaklanjuti berkaitan dengan sarana alat kertasnya itu harus disediakan, dan materi-materinya itu harus ada contoh-contohnya Pak, biar anak-anak itu ketika menggarap soalnya itu bisa maksimal Pak, karena kalau membuat sendiri-sendiri dengan potensi dirinya itu saya yakin sangat sulit Pak. Jadi kasih contoh sesuai dengan apa yang dengan mekanismenya atau jukesnya sudah ada. Intinya anak-anak itu butuh contoh Pak, biar nanti cara menggambarnya itu enak. Betul Pak. Nah, itu kan tipikal masih anak kecil loh Pak. Ya betul. Jadi, siap. Masih jiwanya itu belum muncul Pak. Ya dia muncul 1-2 itu belum kelihatan Pak. Seperti itu Pak. Itu aja Pak. Jadi saya ulang lagi, untuk kuota itu sudah di-clearkan semua KKM, khususnya 3, 4, 5 itu wajib semuanya ikut Pak. Itu semuanya kan. Betul. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih dari Bapak Ibu ya kan, terutama dari KKM Kanor ya kan. Besok itu ya kan kami ulang, besok itu kita akan distribusikan kertas kosong Pak. Kertas kosongan kita distribusikan ke setiap kecamatan ya kan. Nanti ada tinggal ngisi nama peserta, asal madrasah seperti itu ya kan. Nanti kita juga berikan bahwasanya seperti yang ditanyakan oleh KKM Kanor ya kan, juga dari Bapak yang tadi, bahwasanya kertas kosongan ini nanti ada materinya ya kan. Materinya adalah menulis ini ada yang tadi dibuka Ustaz. Di juknis nanti ada pilihan materi ya kan. Nah ini disampaikan oleh Ustaz ya kan. Jadi nanti itu ada 4 kalimat Ustaz ya.
kalimat, ya kan, misalkan hubul waton minal iman, atau al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, misalkan, ya kan. Nah, ada 4 teks, ya kan, terserah, ya kan. Nanti peserta memilih yang mana, ya kan, merangkai yang mana saja, ya kan. Ini sesuai juknis for seni seperti itu, ya kan. Jadi nanti setiap peserta boleh bebas memilih dari 4 teks ini dan silahkan berkarya seperti itu. Nah, pertanyaan tadi juga dari Bapak yang pertama tadi adalah kertasnya kosongan. Nah, ini nanti kosongan terus tinggal milih saja seperti itu. Dekorasi, unsur kaligrafi monggo di berkreasi sendiri. Dan kedua adalah ya semua siswa kelas 3, 4, 5 ikut ya. Di bareng-bareng, ya kan, musyawarah. Pak Darwadi bisa nabi semuanya dengan apa dekorasi. Bagaimana Pak? Gimana Pak Lukman? Ya, Pak Lukman, bisa nambahi monggo. Oh ya, untuk menambahi tadi pertanyaan dari Bapak penanya, mungkin kertasnya itu kosongan Bapak ya dari panitia, jadi disediakan dari panitia kertas BC kosong, jadi kertasnya masih kosong bersih, belum ada sketsanya apapun, karena ini namanya lomba kaligrafi dekorasi, bukan lomba mewarnai ya. Kalau lomba mewarnai nanti ada sketsanya, di anak tinggal mewarnai pakai krayon, misalkan lomba mewarnai. Nah, ini lombanya kaligrafi dekorasi, jadi kosongan, membuat dari nol. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu kalau misalkan memberikan contoh kepada murid-muridnya kelas 3, 4, 5, bisa diambilkan di sosmed banyak, di internet banyak, kaligrafi dekorasi MI langsung muncul, atau kaligrafi dekorasi krayon langsung muncul. Jadi contohnya ada semua. Sekarang media makin gampang, jadi saya kira anak-anak kalau dikasih contoh pasti bisa. Oh seperti ini, oh seperti ini, seperti ini. Jadi lombanya lomba kaligrafi, kertasnya kosong. Ian? Nah, monggo ada tambahan yang ingin sharing atau Pak Darwadi mau nambahi, monggo dari Bapak Ibu yang lain. Ya betul, siap. Saya dari MI Tulungagung Malu Bojonegoro, nama saya Pak Martono. Yang saya tanyakan, dalam lomba nanti apakah satu kaligrafi macamnya, maksudnya dalam satu kertas itu diisi satu kaligrafi model sulus umpamanya, atau rik A, atau bermacam-macam, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih dari Bapak dari Guru MI Tulungagung. Gimana Ustaz? Boleh Ustaz? Langsung saja ya Bapak, langsung kami jawab. Jadi nanti kaligrafinya dekorasi, sekali lagi kaligrafi dekorasi pasti ada sketsanya nanti. Dengan ada sketsa bagian rentananya karena ada dekorasinya dan ada kaligrafinya. Apakah kaligrafinya satu jenis hot saja? Saya ulangi, untuk kaligrafinya boleh 1 saja, boleh 3 saja, atau lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau misalkan ada satu kaligrafi, isinya satu hot sulus semua, dengan yang satunya misalkan kaligrafi dekorasi yang ada 2 macam hot atau 3 macam hot, maka nilai tambahnya ada di 3 macam hot tadi, karena hotnya ada 3. Jadi ada poin kreativitas. So, kreativitasnya karya ini lebih unggul daripada karya yang satu macam hot, seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan dari Ustadz Lukman Hakim. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan, ada sharing lagi? Silakan. Ngomong ini ketemu dengan Bapak Lukman Hakim. Dari KKM Padangan mau tanya. Siap-siap Ibu dari KKM Padangan. Ini kan yang diprioritaskan dari kelas 3, 4, 5. Umpama kelas 1, 2 ikut bagaimana? Oh ya.
Ada yang lain, Ibu? Sudah, sementara cukup itu saja. Siap, Mas Agus. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Kemarin musyawarah dengan KKM MI Kabupaten dan Kecamatan untuk peserta dari kelas 3, 4, 5 kita upayakan untuk semua mengikuti, namun kelas 1 dan 2 juga boleh mendaftar. Jika ada kelas 1 dan 2 berpotensi atau berminat ikut, monggo nanti digabungkan saja jumlahnya dengan yang kelas 3, 4, 5 per lembaga sekolah. Nanti teknisnya per lembaga sekolah mengirim data lembaganya ke KKM kecamatan dan nanti kecamatan direkap, selanjutnya dikirim ke radar. Jadi lembaga ke kecamatan, kecamatan yang ke radar nanti per kecamatannya. Oke, ngaten Ibu, terima kasih. Ya, tadi juga ada telepon juga Mas Gus ya, dari salah satu MI menanyakan juga, Pak, karena ini lombanya bagus dan kami akan ikutkan juga kelas 1, 2 dan ekstra ya, ekstra mewarnai. Nah, ini juga bagian yang bagus juga ya kan, ternyata ada ekstra mewarnai dan diikutkan semua Ustaz. Jadi nggak harus kelas 3, 4, 5 ya kan. Bisa kelas 1, kelas 2, tafadhol Ustaz ya. Malah bagus. Tambah bagus ya. Jadi bisa menggembleng anak didiknya sedini mungkin, karena nanti bibit-bibit untuk di kaligrafi Bojonegoro ini yang kaligrafi kaidah ini sangat kekurangan. Kaligrafi? Kaligrafi yang berbau kaidah. Berbau kaidah. Dari naskah, mushaf, dekorasi itu kita sangat kurang kalau di Bojonegoro. Kalau yang kontemporer sudah banyak. Oh ya ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya kan. Semua boleh ikut ya kan. Tambah bagus ya, tambah bagus biar untuk menambah kaligrafi kaidah ya kan masih kurang dan biar terlatih juga Ustaz ya kan. Monggo dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan atau sharing? Tafadhol. Mau bertanya. Nggih, dari MI. Alokasi waktu. Oh ya, saya perkenalkan, saya dari MI Hidayatul Atfal Kalirejo, tepatnya Bojonegoro. Saya mau menanyakan untuk waktu itu alokasi waktunya seperti apa? Maaf tadi saya nggak mendengarkan karena baru masuk. Betul. Monggo Bapak Agus. Terima kasih Bapak. Untuk waktu pengerjaan itu maksimal 6 jam sesuai Dikduknis yang sudah kita share ke KKM MI. Juknis di dalamnya itu ada di ketentuan kompetisi itu waktu berkarya poin 13, waktu berkarya pukul 8 sampai dengan 14, maksimal 6 jam. Terkait harinya kita ada 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu, itu maksudnya bisa dipilih salah satu harinya. Begitu Bapak, waktunya maksimal berkarya 6 jam, mulai jam 8 sampai jam 14 siang, bisa memilih hari Senin, Selasa, dan Rabu. Begitu untuk hari pengiriman kertas untuk untuk kaligrafi itu di hari Sabtu. Begitu nggih, Bapak, ngaten nggih. Tersuwun. Ada sedikit. Ya, monggo itu. Ada tambahan sedikit, nanti insya Allah kami dengan panitia akan mengupdate info setelah acara ini mungkin di grup masing-masing KKM atau di grup satuan semuanya biar update. Jadi nanti untuk medianya berapa kalau yang di sekolahnya masing-masing, kemudian medianya pakai apa, nanti akan kita update bersama panitia. Dan juga kenapa kok kemudian beda dengan Juknis, lebih kecil. Nah, tadi sudah jauh dengan panitia bahwa ada beberapa kendala kalau kebesaran, nanti ada yang mejanya nggak muat atau yang lain. Jangan dikhawatirkan tentang masalah media. Jadi usahakan belajarnya
jangan menyalahkan media. Media apapun bisa dipelajari. Media besar, oke. Media kecil, oke. Nah, seperti itu. Semoga ikhtiarnya berbuah ibadah, berpahala, dan juga berkah untuk semuanya. Amin, amin, amin. Mohon bertanya, Oke, Bapak. Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Oke, monggo dari Ibu Novia ya. Ya, saya dari MI Islamiyah Mayanggenang mohon bertanya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan untuk pertanyaan saya, tapi belum terjawab. Nah, Oke. untuk hasil karya anak-anak ini nanti kita selesai di sekolah, kemudian apakah langsung dikirim dari kelas 3 sampai 5 itu dikirim semua, apa diseleksi di sekolah dahulu baru dikumpulkan, Bapak? Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih, Ibu. Mas Agus. Oke, terima kasih Ibu. Untuk hasil pengerjaan dari kelas 3, 4, 5 per lembaga sekolah itu dikumpulkan di KKM Kecamatan MI masing-masing. Nah, itu dikumpulkan semua, nanti akan kita nilai kita ambil di koordinator kecamatan, nanti akan kita seleksi di satu tempat, insya Allah di kantor Radar Bojonegoro hari Kamis pagi. Insya Allah hari Kamis pagi kita ambil di koordinator kecamatan, nanti Kamis sore sampai malam kita seleksi insya Allah di kantor Radar. Jadi dikumpulkan semua, nanti yang nyeleksi dari tim Radar beserta jurinya nanti. Nonton Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, sami-sami. Oke, monggo ada yang lain, silahkan. Pak, ini, halo Pak, dari Kecamatan Kanor, Pak. Halo. Yes. Halo. Terima kasih, Pak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak. Ini berkaitan dengan finishing. Artinya apa? Artinya anak-anak itu ketika sudah diberikan pembelajaran seperti itu dan ada suatu hal yang berkaitan dengan anggaran, maka harapan kami mungkin seluruh kecamatan yang ada di Bojonegoro itu kami memohon dengan hormat anak-anak ketika sudah selesai pasca kegiatan ini, anak-anak wajib sifatnya untuk diberikan semacam penghargaan. Contohnya seperti sertifikat itu Pak. Selembar kertas cilik kasih sertifikat kaligrafi Kemenak Bojonegoro, itu kan sebuah harga yang luar biasa Pak. Itu harapan kami Pak. Terima kasih Pak. Siap saya. Ya, terima kasih Bapak. Di musyawarah beberapa hari kemarin sudah kita sepakati jika semua peserta mendapatkan sertifikat atau piagam. Tentu sertifikat dan piagam itu juga sebagai nilai lebih atau nilai tambah bagi peserta, dan itu sudah kita sepakati di musyawarah, dan hal-hal yang kita sepakati di musyawarah insya Allah wajib kita penuhi atau kita laksanakan Bapak. Misalkan nanti kok sertifikat atau ijazahnya tidak bisa langsung dari Radar yang ngeprint semuanya, nanti filenya kita siapkan semua. Jadi misalkan kita upayakan kita print, kita jadikan fisiknya semua, tapi misalkan kok tidak memungkinkan, nanti filenya kita siapkan semuanya, setiap peserta mendapatkan, jadi tinggal ngeprint saja, itu kan insya Allah tidak memberatkan. Tapi hal itu sudah kita sepakati di musyawarah, insya Allah kita harus penuhi. Ngoten nggih Bapak nggih. Matur suwun. Izin masuk Bapak. Nggih. Ya, mau bertanya perihal pengerjaan. Ini kan dikerjakan di sekolah masing-masing. Nah, ketika pengerjaan itu kan ya panitia nggak tahu ini dibantu Bapak Ibu gurunya atau orang tuanya kan nggak tahu. Nah, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa hasil ini adalah hasil karya anak-anak sendiri, ya kan? Kita tidak tahu sekolah itu pinginnya, yang penting sekolah saya nanti ke Bojonegoro, ke kabupaten, ke tingkat kabupaten, kan kita tidak tahu. Nah, seperti itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih, betul. Dari MIM 12 Lumaragung. Dari saking putih Pak, Min?
Min 12 Sumuragung. Sumur 12 Sumuragung. Nggih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi gini, kemarin juga pertanyaan seperti itu kita musyawarahkan di pertemuan dengan KKM kecamatan, MI kecamatan. Jadi kita pengennya yang mengerjakan itu siswanya langsung. Namun apabila di lembaga sekolah itu waktu pengerjaan peserta dibantu oleh orang lain, orang tua atau guru atau yang lain, tentu jika hasilnya misalkan dikerjakan sendiri itu tidak sama atau kurang dari hasil yang dibantu oleh orang lain, maka nanti di grand final peserta tersebut akan merugi sendiri, Bapak. Jadi setelah mengerjakan di lembaga ini kan nanti kita grand finalkan di insya Allah di GOR tanggal 25 itu. Dan di GOR itu kan tidak bisa dibantu oleh orang lain. Maka saat mengerjakan di lembaga itu dibantu orang lain juga yang akan merugi juga peserta itu sendiri, Bapak. Jadi mohon kerjasamanya, kejujurannya, toh juga nanti yang terdampak juga peserta itu sendiri. Nggih, mekaten nggih, Bapak nggih. Matur suwun nggih. Cukup, Monggo Pak Bapak. Deputi. Kalau cukup, saya mau minta waktu sebentar, nggih. Nggih, monggo Deputi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati Pak Khorid, Pak Agus, rekan dari Radar Bojonegoro, tak lupa Ustadz Lukman yang telah memberikan materi di dalam Zoom ini terkait Festival Kaligrafi Radar Bojonegoro bersama dengan Kemenak Kabupaten Bojonegoro, Ketua KKMMI Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Bojonegoro yang telah bergabung, kemudian ataupun Bapak Ibu guru pendamping, pembina kaligrafi di madrasah masing-masing Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati. Pertama, atas nama KKMI Kabupaten Bojonegoro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pihak dari Radar ataupun dari Ustadz Lukman ataupun dari semua lembaga yang telah berpartisipasi mensukseskan festival kaligrafi yang diprakarsai disponsori oleh Radar Bojonegoro dan Kemenak dengan memperebutkan trofi dan uang pembinaan jutaan rupiah dalam rangka menggali potensi memupuk bakat minat siswa-siswi kita yang kedepannya juga kita butuh duta untuk Porseni MI di tahun 2025. Mudah-mudahan festival ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, tadi banyak pertanyaan tentang peserta. Jadi peserta Bapak Ibu mengingat ini upaya untuk memotivasi bakat minat siswa-siswi sehingga tidak dibatasi. Memang diwajibkan untuk kelas 3, 4, 5 kita wajibkan ikut biar nanti Bapak Ibu guru sudah punya gambaran, sudah bisa menilai anak ini berbakat, perlu dipupuk, mungkin perlu diberikan ekstra dan sebagainya. Harapannya nanti bisa menjadi duta dari madrasah panjenengan, dari kakek panjenengan, bahkan dari Kabupaten Bojonegoro saat di Porseni Jawa Timur nanti. Sehingga kelas 3, 4, 5 wajib, untuk 1, 2 sunnah. Seperti itu. Terus tadi keluhannya, kalau satu kelas ada 50 anak, nah itu kan mungkin nggak mungkin kelas kita itu satu anak 50 per kelas itu untuk madrasah ibtidaiyah maksimal kan 28, sehingga seandainya dari 50 pasti ada 2 kelas. Nah itu pertama. Terus yang kedua, pelaksanaan pengerjaan 3 hari, tanggal 30, tanggal 20, 21, 22. Sehingga seandainya di madrasah panjenengan
untuk kelas 3 dilaksanakan tanggal 20, kelas 4 dilaksanakan tanggal 21, kelas 5 di tanggal 22, saya pikir bisa. Kenapa harus seperti ini? Yaitu tadi, karena anak mungkin butuh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Pundori tadi, anak itu butuh contoh, kan seperti itu, butuh arahan. Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau yang mengerjakan gurunya, yaitu tentunya jangan. Dan tidak patut, karena ini tujuannya adalah memupuk, menggali potensi peserta didik kita. Sebagaimana Ustadz Lukman sampaikan tadi, kaligrafer di Bojonegoro kurang, karena seperti itu ya. Maka harapannya dengan kita sebagai pendidik ini mendidik. Kalau mengarahkan mungkin bisa. Jadi seandainya kelas 3 tanggal 20, Bapak Ibu guru bisa mantau anak-anaknya. Oh, ini kurang di sini le, itu kurang gini, mungkin bisa. Karena efeknya nanti saat dari madrasah bagus, kan tiap kecamatan nanti diambil 20 besar. Yang kecamatan besar, yang kecamatan kecil 10 besar untuk ikut grand final di kabupaten. Nah, kalau memang nanti yang mengerjakan gurunya nanti di kabupaten tidak bisa didampingi Bapak Ibu guru atau pendampingnya, sehingga nanti anak kelengan-kelengan nggih ngesakne, ngaten Bapak Ibu nggih. Sehingga ini Bapak Ibu untuk kita ikuti bersama-sama dengan niatan memupuk, menggali potensi peserta didik kita, dan juga untuk persiapan kader Duta Bojonegoro dalam Perseni MI di tahun 2025. Mudah-mudahan nanti kaligrafinya bisa juara 1 tingkat Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Terus waktunya Bapak Ibu, waktunya 6 jam. Maka dari waktu 6 jam ini, kalau mulai jam 7 sampai jam 6 jam, berarti jam 13. Itu maksimal. Seandainya kerjakan 2 jam, ya monggo. Artinya kan belum waktunya sudah nyerahan gitu loh ya. Tapi oke, diberikan waktu maksimal 6 jam, sebagaimana saat perseni itu waktunya 6 jam. Kalau mulai jam 7 berarti boleh sampai jam 13, kan seperti itu. Yaitu sehingga anak leluasa. Bapak gurunya bisa membimbing, mengarahkan, tidak mengerjakan tapi ya hanya oh ini kurang sini, oh dekorasinya kurang ini dan sebagainya. Itu diantaranya langkah-langkah kita. Kemudian ukuran kertas Bapak Ibu, memang sebagaimana tadi karena anak-anak mungkin ada yang terbiasa, ada yang terbina, dan ada yang tidak. Sehingga untuk babak penyisian ini kami nyepakati pakai A3 saja, biar nanti cukup di meja siswa, nggak perlu mencari tempat lagi atau alas yang lebih besar lagi, biar nanti lebih bisa terjangkau semuanya. Namun saat grand final nanti diusahakan kertas yang sesuai standar, yaitu 50 kali 60 cm seperti ini. Jadi sudah sepakat antara kami KKM dengan Radar Kabupaten Bojonegoro. Terus selanjutnya untuk sertifikat sendiri, betul sebagaimana rapat kemarin, sertifikat nanti kita berikan semuanya. Bisa nanti sertifikat berupa file, nanti tanda tangan Kepala Kemenak dan Radar, file nanti diprint oleh madrasah masing-masing. Untuk grand final, nanti insya Allah sertifikat langsung diberikan hard copy atau langsung nggak minta sendiri seperti itu Bapak Ibu. Sehingga inilah bentuk kerjasamanya, karena apa? Terkait akreditasi juga butuh mungkin bukti dukung seperti itu. Penilaian kerja guru, kepala juga bisa digunakan sebagai bukti pendukung, di antara seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Nah, untuk pendaftaran saat ini segera dituntaskan, baru rekapnya saja gak apa-apa. Untuk penerbitan sertifikat butuh by name, untuk itu segera disusulkan. Dan sementara rekap dulu lembaga, direkap per kecamatan. Jadi contoh KKM MI Kecamatan Ngerau min 3 sekian, MI Raden Patah sekian, MI Matolil Falah sekian, itu segera disetorkan dulu biar nanti panitia atau dari pihak Radar segera menyiapkan medianya atau kertasnya
sesuai dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Sehingga nanti akan dipakai, dibendeli sesuai dengan madrasah. Contoh kalau ini asalam 300, nanti akan dibendeli 300 sudah tulis asalam. Sehingga nanti dikirim di KKM kecamatan. KKM kecamatan tinggal kontak Bapak Ibu kepala madrasah mohon untuk menugaskan guru mengambil perangkat festival kaligrafi di mana contohnya, atau mungkin di KUA atau mungkin di sekretariat KKM. Nah, saat datang sudah dipakai langsung diberikan plek-plek kan cepat nggih. Insya Allah Sabtu sudah dikirim oleh pihak radar. Terus untuk pengambilan nanti dari KKM kecamatan bisa ngontak pihak radar, bisa lewat KKM kabupaten grup atau langsung Pak Agus. Jadi KKM Kanor siap diambil hasil kerja siswa-siswinya untuk dilakukan penilaian. Nah, nanti akan diinventarisir oleh pihak radar sehingga nanti bisa diambil. Jadi ini Bapak Ibu, kertas akan diantar di KKM kecamatan untuk mengundang madrasah mengambilnya. Pengumpulan juga sama, telah dikerjakan, dikumpulkan oleh madrasah di KKM kecamatan, nanti akan diambil oleh radar. Sehingga ini podo penae Bapak Ibu nggih. Jadi dalam rangka memupuk bakat minat siswa kita, menggali potensi siswa-siswi kita dengan festival kaligrafi ini, mohon kita dukung, kita sukseskan karena Bapak Kemenag kita menghendaki ada biar dari madrasah, walaupun nanti penyisian dilakukan di madrasah, namun saat grand final akan dilaksanakan di pendopo kabupaten ataupun di GOR atau nanti pihak radar yang bisa menentukan atau mencari tempat. Kami pun mengikuti dari beliaunya sehingga nanti ini sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh madrasah dalam rangka menggali potensi, bakat dan minat siswa-siswi kita. Semoga madrasah semakin hebat dan bermartabat, mandiri dan berprestasi. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sebagai penutup di pertemuan ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya. Semoga sukses selalu untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banget untuk Pak Darwadi, Ketua KKM MI, ya kan. Beliau sudah menjelaskan panjang kali lebar secara detail dan kita sudah memasuki tahap untuk segera pengerjaan Mas Agus ya. Istilahnya di sini tim panitia menyiapkan materi dan akan kita distribusikan ke seluruh KKM. Lebih afdolnya sebelum kita akhiri pertemuan ini mungkin Ustaz Lukman bisa memberikan doa sedikit-sedikit Ustaz. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Nah, kau doa. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taghfirna biha jami'al hajat wa tudhhirna biha wa tuballighuna biha. Amin. Amin. Allahumma yassir umurana ya Allah. Amin. 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 Ya Allah, jadikanlah lomba festival kaligrafi yang akan datang adalah lomba yang berkah, lomba yang manfaat. Amin. Madrasah Ibtidaiyah Bojonegoro yang dapat menolong kita di hari kiamat. Amin. Semoga yang kita lakukan bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kita bisa jalan dengan lancar dan enjoy ya kan pelatihan singkat kaligrafi ini. Loh, dapat jajan ya Pak? Sudah hampir 1 jam setengah ya kan, kita bisa diskusi bareng-bareng. Acara ini mungkin akan berlanjut, istilahnya suatu saat pasti kaligrafi ini akan memunculkan komunitas-komunitas baru ya Ustaz Lukman ya, dan Pak Darodi. Semoga dari acara ini mungkin nanti ada ruang bareng ya kan, biar ada tidak lanjut ya kan. Oh ternyata hasil ini ada ruang komunitas baru misalnya, atau misalnya punya circle bareng tentang kaligrafi, dan semoga ini menjadi tahap awal dan terus berbenah untuk kaligrafi Bojonegoro dan MI se-Bojonegoro lebih baik ya kan. Cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu kalau mungkin ada yang bertanya bisa chat di nomor 081 231 071 249 ya. Boleh Begitu yang diulangi masih Pak? Diulangi ya, Pak? saya ulangi 0 bentar. Saya ketik juga di chat ya kan, 081 231 071 249. Ini nomor mungkin bagi Bapak Ibu yang tadi mau setelah doa ada yang bertanya bisa chat ke nomor ini ya kan. Mas Agus ya, terbuka dan pasti akan dijawab oleh panitia ya kan. Terima kasih, kerjasamanya cukup bagus, dan hari ini juga batas akhir pendaftaran. Tafadhol Bapak Ibu ya kan, bisa didaftar, direkap dulu. Mungkin sekian dari pelaksanaan ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Partisipasi penting.